Assalamualaikum anak soleh dan soleha serta para orang tua di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya nak ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatal min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 2 dan 3. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran dengan penjumlahan bersusun menggunakan teknik menyimpan. Perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Ria membawa buku setebal 157 halaman. Sukma membawa buku setebal 203 halaman. Berapa jumlah halaman kedua buku tersebut? Kita tulis dulu 157 dan di bawah 157 kita tulis 203. Kita tambahkan ya, karena ini kita akan belajar penjumlahan bersusun. Anak-anak, ingat ya, posisinya harus sejajar. Ya, paling belakang ini adalah satuan. Ya, sedangkan ini adalah puluhan. Dan yang paling depan adalah ratusan. Diingat ya, posisinya harus sejajar. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menjumlahkan angka yang paling belakang atau kita sebut dengan satuan. Ini kita jumlahkan dulu ya. 7 ditambah 3 hasilnya adalah berapa? Iya, pinter. Hasil dari 7 ditambah 3 yaitu 10. Tunggu bentar. Hasilnya adalah 10. Ya. Nah, karena hasilnya 10, maka kita tidak boleh menulis keduanya di bawah seperti ini. Tidak boleh. Ya. Jadi, yang benar adalah, kita hapus dulu. Yang benar adalah kita tulis angka 0. Yang di belakang kan 10, di belakang paling belakang 0 kan ya. 0, satunya gimana, Bu? Satunya kita simpan di puluhan di atas 5 ini. Ya. Dan 0-nya ada di bawah, yaitu lurus dengan satuan. Ya. Lalu langkah yang kedua adalah kita jumlahkan angka puluhan. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kita tambahkan 1 yang disimpan paling atas ini, ditambahkan dengan 1. Berarti hasilnya adalah berapa? 5 ditambah 0, 5. 5 ditambah 1. Hasilnya 6. Pinter. Selanjutnya kita tambahkan bagian paling depan, yaitu ratusan. Terakhir ini ratusan.
1 ditambah 2 sama dengan berapa? Iya, pinter sekali. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, jumlah halaman kedua buku mereka adalah 360 halaman. Selanjutnya, Bu Mega beri contoh yang kedua. 164 ditambah 45. Kita tulis dulu bilangan 164. Lalu ingat ya, posisi satuan harus sejajar dengan satuan juga. Jadi, angka 45 kita tulis tepat di bawah 64. Ya, sekarang kita jumlahkan dari angka satuan terlebih dahulu. Ini ya, angka satuannya ya. 4 ditambah 5 berapa? Pinter. 9. Selanjutnya kita jumlah angka puluhan. Puluhan. 6 ditambah 4. 10. Pinter. Kita tulis nolnya dan satunya taruh di atasnya ratusan. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 209 ya. Contoh yang selanjutnya 32 ditambah 56. Di sini tidak ada ratusan. Jadi kita tulis dulu bilangan 32. Lalu 56 tepat kita taruh di bawahnya angka 32. Jadi 2 ditambah 6 berapa hasilnya anak-anak? Iya, pinter. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Lalu kita jumlahkan puluhannya. 3 ditambah 5. Pinter, 8. Pinter semua anak-anak. Confident class. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar SBDP tentang karya seni. Ada yang tahu di sini apa ya karya seni itu? Karya seni merupakan karya yang dapat dilihat dengan mata, ya, dilihat dengan mata dan dirasakan dengan raba, yaitu menggunakan tangan. Di sini Bu Mega akan menjelaskan tentang karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Kalian simak penjelasan dari Bu Mega ya, Nak ya. Karya seni 2 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Ini adalah contoh gambar karya seni 2 dimensi. Jadi, karya seni 2 dimensi itu hanya memiliki 2 sisi, yaitu ada lebar dan panjang. Peralatan yang dibutuhkan untuk menggambar atau untuk mengerjakan karya seni 2 dimensi, yaitu yang pertama ada buku gambar. Berfungsi sebagai media gambar. Jadi kalian bisa menggambar menggunakan buku gambar. Yang kedua, pensil untuk membuat sketsa gambar. Jadi kalian membuat sketsa gambar di buku gambar menggunakan pensil. Selanjutnya, penghapus untuk membersihkan atau merapikan gambar. Jadi kalian bisa menggunakan penghapus ketika kalian salah menggambar sesuatu, ya. Selanjutnya ada penggaris untuk membuat tepi atau sketsa. Lalu kalian bisa menggunakan alat pewarna seperti krayon, pensil warna, dan cat air.
Baik, Bu Mega beri contoh hasil karya seni menggunakan alat warna seperti krayon, cat air, dan pensil warna. Ini adalah hasil dari mewarnai menggunakan krayon. Selanjutnya, ini hasil dari mewarnai menggunakan pensil warna. Dan yang ketiga, ini hasil dari mewarnai menggunakan cat air. Kalian bisa memilih salah satu dari ini ketika nanti kalian mau membuat sketsa dan mewarnai. Terserah mau pakai krayon boleh, pensil warna boleh, atau cat air. Berikut langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Yang pertama, menentukan tema gambar. Kalian tentukan dulu ingin menggambar apa. Yang kedua, lalu kalian menyiapkan alat atau bahan yang sesuai kebutuhan. Misalnya tadi disediakan pensil, penghapus, penggaris, atau alat warna. Terserah mau pakai alat warna krayon, pensil warna, atau cat air, ya, sesuka hati kalian. Yang ketiga, membuat sketsanya dulu, digambar dulu pada media apa medianya. Medianya kalian bisa menggunakan buku gambar atau kanvas. Lalu kalian mewarnai, kalau sudah selesai sketsanya, kalian warnai menggunakan apa? Bisa menggunakan krayon, bisa menggunakan pensil warna, atau cat air. Berikut kalian perhatikan ini. Jika kalian mewarnai, ya, ini ketika kalian mencampur warna merah dengan warna kuning, nanti hasilnya akan menjadi orange. Sedangkan jika kalian mencampur warna kuning dengan biru, nanti hasilnya akan berwarna hijau. Sedangkan yang terakhir, ketika kalian mencampur warna biru dan merah, hasilnya akan berwarna ungu. Baik, selanjutnya kita akan belajar karya seni 3 dimensi. Apa ya karya seni 3 dimensi itu? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya diukur menggunakan meteran. Contoh karya seni 3 dimensi yang pertama yaitu ada patung. Yang kedua ada guci. Dan yang ketiga ada relief. Ada yang tahu apa itu relief ya? Baik, kita bahas ya. Relief adalah seni pahat dan ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu. Bentuk ukiran ini biasanya dijumpai pada bangunan candi atau merupakan peninggalan nenek moyang zaman dahulu. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke Candi Borobudur atau Prambanan? Di sini ada gambar Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ini termasuk contoh dari relief. Dan ada juga di Blitar Candi Penataran. Karya seni 3 dimensi dapat menggunakan bahan alam, yaitu seperti tanah liat, rotan, kayu, dan batu. Jadi, kalian bisa membuat karya seni 3 dimensi menggunakan 4 bahan alam ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gerak lokomotor. Apa ya gerak lokomotor itu? Gerak lokomotor adalah suatu gerakan yang ditandai adanya
perpindahan tempat atau gerak berpindah tempat. Contohnya yaitu berjalan. Berjalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari tempat A ke tempat B. Ini contohnya berjalan. Jadi, contohnya ketika kita ada di ruang tamu, kita akan pergi atau berpindah tempat ke teras, berarti kita sudah melakukan perjalanan dari ruang tamu ke teras, sudah melakukan perpindahan. Contoh selanjutnya yaitu berlari. Berlari adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain pada saat kaki melakukan pergantian langkah badan dalam keadaan melayang di udara. Jadi bedanya berjalan dengan berlari yaitu kalau berjalan kita berjalan seperti biasa ya. Tidak, badan itu tidak melayang ke udara. Sedangkan berlari itu melakukan pergantian atau tempat, tapi menggunakan langkah badan dalam keadaan melayang di udara. Seperti ini contohnya. Ya. Selanjutnya, melompat. Melompat adalah aktivitas gerak tubuh mendorong tubuh ke atas menggunakan satu kaki tumpuan. Jadi melompat yaitu gerakan untuk mendorong tubuh tapi menggunakan satu tumpuan, mendorong tubuh ke atas menggunakan satu tumpuan ya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya meloncat. Meloncat adalah aktivitas gerak tubuh mendorong tubuh ke atas menggunakan dua kaki tumpuan. Tadi melompat yaitu mendorong gerak tubuh menggunakan satu kaki tumpuan. Tapi kalau meloncat menggunakan dua kaki tumpuan. Contohnya seperti ini. Oke, sudah paham? Perhatikan permainan merah biru di bawah ini. Pada permainan merah biru ini, kebanyakan menggunakan gerak lokomotor. Kalian simak ya penjelasannya. Pada permainan ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama kelompok merah, yang kedua kelompok biru. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Kelompok merah akan mendapat bola merah dan kelompok biru akan mendapat bola biru. Setiap kelompok akan berlomba mengambil bola lawannya. Jadi, di antara dua kelompok merah dan biru akan diberi jarak dan seorang guru akan beri di tengah sebagai wasit. Nah, sekarang bagaimana cara memainkannya? Jadi, ketika wasit memanggil kelompok dengan sebutan merah atau biru, maka kelompok tersebut harus menuju kelompok lawan dan mengambil bolanya. Misalnya, ketika wasit memanggil kelompok biru, maka salah satu anggota kelompok biru berlari menuju kelompok merah dan mengambil bola mereka. Jika sudah mengambil bola dari kelompok lawan, segera ke tempat semula kemudian memberi tanda dengan cara mengangkat tangan. Nah, begitupun sebaliknya. Agar permainan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dibutuhkan kerjasama pada setiap anggota kelompok, dan ingat dalam melakukan permainan ini harus dengan rukun.
Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ya, Nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.